Perdarahan pada hamil muda yang lain adalah terjadinya hamil anggur ya, atau kita sebut dengan mola hidatidosa. Nah, mola hidatidosa atau hamil anggur tersebut merupakan suatu kelainan di mana terjadi kegagalan pembentukan turboplas dari plasenta ya, di mana juga terjadi degenerasi dari pili-pili chorioalis di sana, dan ada pertumbuhan yang bersifat hidrofik di sana ya. Jadi pili-pili chorioalis mengalami degenerasi di situ. Nah, bentuk yang kita bisa lihat nantinya adalah ada bentukan-bentukan gelembung-gelembung air ya, seperti buah anggur. Nah, itu yang disebut dengan hamil anggur atau mola hidatidosa. Jadi memang terjadi kelainan tumbuhan turboplas plasenta di sana. Itu menyebabkan kenapa ada bentukan-bentukan gelembung-gelembung air seperti buah anggur tersebut. Nah, penyebabnya diantaranya adalah adanya kelainan pembuahan atau kromosom di sana ya. Ada perubahan kromosom atau kelainan genetik yang berperan terjadinya hamil anggur tersebut atau mola hidatidosa. Di samping ada faktor predisposisi lain atau faktor risiko lainnya, seperti misalnya hamil pada usia yang muda ya, kurang dari 20 tahun atau sudah sangat tua yang di atas 35 tahun. Jadi pada hamil usia di atas 35 tahun, kejadian mola atau hamil anggur tersebut kejadiannya akan semakin meningkat. Nah, itu kenapa dianjurkan ibu-ibu itu untuk hamil pada usia reproduksi sehat ya, antara 20 sampai 35 tahun. Kalau sudah melewati 35 tahun, apalagi sudah lewat dari 40 tahun, kemungkinan terjadinya mola hidatidosa itu ada sangat besar. Di samping mungkin akan ada kelainan-kelainan lain pada janin yang akan dikandung atau menimbulkan cacat bawaan atau kelainan kongenital di sana. Nah, apa gejala klinis atau yang bisa kita lihat atau manifestasi klinis dari kehamilan mola atau hamil anggur tersebut? Nah, sudah tentu tanda-tanda hamil itu akan tetap ada ya. Ada telat haid, kemudian tes kencingnya positif ya, ada mual muntah. Malah mual muntah pada ibu hamil yang hamil anggur itu justru akan bisa lebih hebat ya, lebih profuse karena ada pertumbuhan sel-sel turboplas atau pengaruh dari hormon kehamilan yang sangat meningkat di sana ya. Kemudian ibu itu bisa mengeluh nyeri perut pada bagian bawah ya. Kemudian tidak merasakan gerakan anak karena memang tidak ada bayi di sana. Nah, apa gejala klinis yang bisa dilihat atau terjadi pada hamil anggur tersebut? Sudah tentu tanda-tanda kehamilan itu akan ada ya, seperti mual muntah, telat haid ya. Kemudian ada perdarahan pervaginal. Nah, perdarahan ini bisa sedikit, bisa banyak. Kalau dia sudah terjadi abortus mola, artinya sudah keguguran, akan bisa tampak gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung air seperti yang seperti buah anggur tersebut. Nah, itu menunjukkan dia sudah terjadi proses keguguran atau abortus mola namanya. Kemudian ibu tersebut yang menderita hamil anggur tersebut akan mengeluhkan mual muntah atau hiperemesis gravidarum itu lebih berat atau lebih profuse mual muntahnya karena terjadi peningkatan hormon kehamilan jauh lebih tinggi pada keadaan mola atau hamil anggur tersebut ya. Kemudian ibu itu akan mengeluh nyeri ya, nyeri di perut bawah. Kemudian kalau kita melihat pada umur kehamilan 20 minggu, kadang-kadang dia sudah bisa terjadi atau muncul tanda-tanda terjadinya preeklamsi bisa di sana ya. Nah, kalau dari gambaran USG yang kita lakukan dari pemeriksaan penunjang, itu bisa tampak ada gambaran kista lutein di sana. Mungkin ada kista di sana yang menyertai hamil anggur tersebut. Baru ke metabolisme ya, ada tirotoksikosis, adanya tiroidnya yang besar. Nah, itu beberapa keadaan atau manifestasi klinis yang bisa kita lihat pada keadaan seorang ibu yang ternyata hamil anggur ya, atau mola hidatidosa. Yang paling sering juga kalau kita lihat dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan itulah besar rahimnya atau besar uterusnya itu lebih besar daripada umur kehamilan yang semestinya ya. Katakanlah umur kehamilannya baru 12 minggu, tapi besarnya rahim atau besarnya uterus kita sudah bisa raba sesuai dengan umur kehamilan misalnya 18 minggu. Jadi ukuran rahim akan lebih besar dibandingkan umur kehamilan yang semestinya. Itu yang bisa tampak karena ada pertumbuhan jaringan turboplas tadi ya. Jadi gelembung itu air itu semakin banyak di dalam rahim atau di dalam uterusnya sehingga rahimnya akan tampak lebih besar. Seperti itu yang kita bisa lihat sebagai gejala klinis dari terjadinya hamil anggur atau mola hidatidosa tersebut. Nah, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan sudah tentu melihat kondisi ibunya ya. Kalau dia sudah mulai ada perdarahan, sudah tentu pemeriksaan darah lengkap perlu dilihat apakah sudah terjadi anemi apa tidak.
Kemudian kedua, pastikan apakah memang itu betul hamil anggur atau mola hidatidosa ya. Sudah tentu dengan melakukan pemeriksaan USG ya. Pemeriksaan USG bisa dilakukan untuk melihat apakah memang murni ya, artinya mola komplit atau mola parsial, atau mola hidatidosa parsial artinya di samping ada kegagalan pertumbuhan tripoblas atau plasenta tersebut juga masih ada gambaran fetus di sana atau janin di sana. Itu yang namanya mola hidatidosa parsial. Kalau dia komplit semuanya berupa gelembung air atau mola ya. Nah, kalau gambaran USG bisa seperti kelihatan ada sarang-sarang tawon ya, kemudian atau seperti badai salju orang bilang, atau gambaran multiple vesicle yang ada di kapung putri atau kapung rongga rahim yang tersebut. Itu bisa kita lihat dari gambaran USG. Di samping ada SP tadi, ada gambaran kista, kita bisa lihat di luar uterus ya, dari nukleurnya. Itu menunjukkan ada kemungkinan besar adalah memang betul ada mola dan ada gambaran kista tersebut. Kemudian kalau kita melihat pemeriksaan torak atau torak foto ronsen ya, artinya melihat komplikasi yang mungkin muncul. Demikian juga pemeriksaan foto di darah perut, itu mungkin kita bisa lihat tidak ada gambaran janin di dalam rongga uterus. Yang bisa juga dilihat dari pemeriksaan penuhnya adalah pemeriksaan hormon HCG-nya. Pada kasus mola hidatidosa atau hamil anggur ya, ada atau terjadi peningkatan yang meningkat jauh pada hormon HCG. Itu menunjukkan adanya pertumbuhan sel tripoblas di sana yang menghasilkan hormon HCG tersebut. Itu yang kita bisa lihat dari pemeriksaan penunjang, dari pemeriksaan HCG-nya akan sangat jauh meningkat dibandingkan kadar HCG pada kehamilan yang normal. Nah, bagaimana penanganan hamil anggur ya atau kejadian mola hidatidosa? Nah, sudah tentu kita harus mesti melihat keadaan umum dari ibu tersebut. Kalau misalnya sudah terjadi keguguran ya, perdarahan atau abortus mola, itu bisa dilihat keadaan umum ibunya apakah masih baik ataukah sudah mulai ada gangguan secara umum ya, vital sign-nya, ataukah sudah mulai ada tanda-tanda shock misalnya. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu keadaan umum ibu. Nah, terapi definitif atau tindakan definitif yang bisa dilakukan untuk penanganan mola hidatidosa atau hamil anggur tersebut adalah mengeluarkan hasil hamil anggur tersebut, hasil konsumsi yang berupa hamil anggur tersebut ya. Bisa dilakukan tindakan kuritasi untuk mengeluarkan atau mengevakuasi dari rongga rahim tersebut hasil konsumsi tersebut ya, hasil hamil anggur tersebut. Itu bisa dilakukan, sudah tentu akan melihat dari besarnya rahim atau besarnya perut. Kalau besar uterusnya masih kecil ya, misalnya kurang dari 16 minggu, itu masih kita bisa langsung melakukan tindakan kuret isap namanya. Tapi kalau misalnya rahimnya sudah besar, lebih dari 16 minggu, itu kita perlu melakukan perlindungan pada saat kita melakukan tindakan kuret itu, lakukan perlindungan dengan pemberian uterotonika ya, di oksitosin. Jadi kita pada saat melakukan tindakan kuret itu untuk mencegah terjadinya perdarahan uterus, ya, perdarahan dari rongga rahim. Kemudian kedua, mencegah terjadinya perforasi atau tembusnya dinding rahim. Karena kita tahu dinding rahim pada kehamilan mola atau hamil anggur tersebut adalah bersifat lembek, ya, lunak dia, sehingga pada dilakukan tindakan kuretasi itu bisa terjadi namanya perforasi atau tembus dinding rahim tersebut. Nah, untuk mengurangi kejadian tersebut, mengurangi perdarahan, saat kita melakukan tindakan kuretasi pada mola itu bisa dilakukan perlindungan dengan pemberian uterotonika atau oksitosin drip namanya ya. Dengan perlindungan itu kita akan bisa bekerja dengan baik, mengurangi terjadinya perdarahan, mengurangi terjadinya perforasi pada dinding rahim tersebut. Jadi prinsipnya pada penanganan definitifnya adalah jaringan mola yang ada di kapung putri itu harus dikeluarkan. Ya, itu prinsipnya. Nah, kalau sudah terjadi abortus mola artinya sudah terjadi keguguran di sana. Nah, tinggal melakukan tindakan kuretasi, mengeluarkan sisa-sisa dari jaringan mola yang masih ada tersisa di dalam rongga rahim tersebut. Kalau dia sudah bersih, ya, keluar semua sudah bersih, tinggal dipantau. Kalau dia memang sudah bersih sekali dari pemeriksaan USG, ya kita tidak perlu lakukan tindakan kuretasi apa-apa. Ya, tinggal memberikan terapi yang sesuai dengan keadaan umum ibu pada saat itu. Nah, pemantauan setelah tindakan kuret itu perlu dilakukan ya untuk melihat ke depannya apakah komplikasi lanjut dari mola ini bisa berlanjut menjadi penyakit tropoblas ganas ya atau koriokarsinoma. Itu perlu dilakukan pemeriksaan urin ya, pemeriksaan hormon kehamilan atau HCG setiap bulan. Itu diperiksa terus sampai
Kalau dia sudah normal dalam waktu setahun, barulah kita izinkan ibu tersebut untuk program hamil berikutnya. Ya, jangan sampai kejadian bola itu bisa berulang atau bisa menjadi suatu keganasan. Nah, itu yang perlu dipantau setelah dilakukan tindakan korektasi pada saat kita mengeluarkan jaringan bola pada hamil anggur tersebut. Nah, pemantauan ini yang butuh waktu, itu butuh kesabaran seorang ibu tersebut, sehingga nantinya kalau dia sudah normal, tidak ada masalah, tidak ada tanda-tanda mengarah ke suatu keganasan, nah baru akan diperkenankan untuk hamil berikutnya kembali. Ya. Hasil dari tindakan korektasi berupa jaringan mola atau jaringan yang keluar setelah kita lakukan korektasi itu kita mesti lakukan pemeriksaan patologi anatomi untuk memastikan apakah itu betul hamil anggur atau mola hidatidosa tersebut. Ini juga penting untuk memantau kelanjutan selama proses follow up lanjutan dari pasien hamil anggur tersebut. Pada saat kita melakukan pemeriksaan lanjutan atau follow up lanjutan pasien yang setelah dikoret itu dilakukan pemeriksaan hormon kehamilan, ya, beta HCG diperiksa hampir setiap bulan diperiksa. Terus diperiksa sampai dia normal. Dalam keadaan kita normal, kita sebut sudah normal, ya, artinya tidak ada peningkatan kembali, tidak ada kemungkinan terjadinya keganasan. Nah, barulah kita bilang ibu tersebut dalam keadaan aman. Nah, untuk kehamilan berikutnya itu seperti tadi kita harus tunda dulu, ya, sampai keadaan normal, barulah berikutnya akan dilakukan perencanaan kehamilan berikutnya. Nah, pada saat pemantauan itu kita bisa lihat, karena hamil anggur itu bisa berulang kejadiannya. Itu pentingnya kenapa kita harus pantau dengan cermat, dengan teliti, dengan ketat kadar hormon kehamilan atau beta HCG tersebut. Nah, kalau dia misalnya ada kecenderungan peningkatan, kemungkinan apakah bisa akan terjadi keganasan. Kemudian kedua yang perlu dilihat ke depannya akan kemungkinan bisa terjadi termasuk risiko tinggi dan termasuk bisa terjadi kejadian hamil anggur yang berulang pada kehamilan berikutnya. Nah, itulah kenapa pada follow up pasien pasca tindakan atau setelah lakukan korektasi jaringan mola tersebut perlu dipantau lebih cermat, ya, di pemantauan ketat selama setahun lebih kurang untuk memastikan keadaan tersebut. Nah, ibu-ibu, jadi perdarahan pada kehamilan muda ya mesti harus diwaspadai, dikenali, ya. Apakah perdarahan yang ibu alami itu, apakah itu karena kejadian abortus atau keguguran? Kedua, apakah kejadian tersebut oleh karena terjadinya hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik? Kalau dia sudah pecah, kita sebut dengan kehamilan ektopik yang terganggu, ya. Yang ketiga, apakah perdarahan tersebut terjadi karena terjadinya hamil anggur atau mola hidatidosa tersebut. Nah, penanganannya tergantung dari kasus yang ditemui pada saat ibu memeriksakan diri tersebut. Kalau sudah dengan keguguran, nah tindakan-tindakan sesuai dengan jenis kegugurannya. Tapi kalau dia sudah mengalami hamil di luar kandungan, nah sudah tentu penanganan definitifnya adalah melakukan tindakan operasi kalau sampai sudah terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah, ya, ada perdarahan di dalam rongga perut, itu harus segera ditangani dan itu termasuk kedaruratan di bidang kebidanan, ya. Nah, yang ketiga, kalau terjadi hamil anggur atau mola hidatidosa, barulah diperhatikan seperti tadi, ya. Jadi penanganannya harus dilakukan tindakan korektasi untuk mengeluarkan jaringan molanya, kemudian dilakukan pemantauan lanjutan setelah dilakukan tindakan korektasi tersebut, ya. Jadi itu yang mesti dikenali, diwaspadai kalau ibu-ibu ada keluhan perdarahan pada saat kehamilan awal atau kehamilan muda, ya. Jangan lengah di situ, jangan hanya berpikir perdarahan atau ngeplek hanya keguguran, ya, karena kemungkinan bisa terjadi seperti tadi, ya, terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah yang membahayakan ibu. Kedua, bisa terjadi hamil anggur, ya, atau mola hidatidosa tersebut.